Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmah, barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Di haul Kiai Haji Hamid Pasuruan yang masyhur beliau sebagai waliullah yang senantiasa mengedepankan sebuah kecintaan terhadap masyarakat, dijabarkan oleh Gus Baha di hadapan para Habib, ya, terutama Ketua RA Habib Taufik Segaf yang notabene menyimak dari awal hingga akhir sindiran-sindiran halus Gus Baha ternyata membuat suasana menjadi hikmat, ya, semua tercerahkan, semua menyimak apa yang disampaikan, sehingga perlunya sebuah kesadaran introspeksi agar tidak ada lagi doktrin-doktrin, tidak ada lagi mengedepankan kemuliaan tanpa ketakwaan maupun ilmu. Maka apa yang disampaikan oleh Gus Baha bisa mencairkan suasana di dalam haul Simbah Kiai Hamid Pasuruan. Sekali lagi lah mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah, pokoknya ngaji mangan, rapati pahamlah sementing mangan. Sudah. Alladzi at'amahum min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im, yang ngasih makan, wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita ambil ini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al Islamil khairan ya Rasulullah, itamut to'am, so nggak Islam itu sampai mangan-mangan ya Islam. Coba adekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat, dulu waya mangan raduwe, sumpek. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ketika. Pulau itu cocok. Ya selain iso terbang, tapi ini penting kalau aturakan supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak yang nggak mirip kamu sama sekali, karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buwili era karuan, ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai, karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang, karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang, dikira gak batalkan wudhu, padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak ketua gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane, lala bapaknya jenis Parmen terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Sehingga Islam ibtalut tabani. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main, karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini ku nak jajar Sayyid Hasan, ini ku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih buan. Ini ku nak meler umbelen. Kan Nabi kadang ngendikan ini ku lo apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, mau beli caireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetap, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW?
Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka, ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafsira lana minal ardi yambu'a wa takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafsira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad, saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiabillahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu. Karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh. Meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian. Kita secara sosial ya alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal ghaidha, ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sama karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kulli lausha, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafatun rolidal qalbi lan faddu min hawl. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang di Mekah, ketemu pulau didoni disadui, tetap tak bisa Mas Aziz terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddan ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki, sing kepengen keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat, tapi mlebu swarga. Niku mun kok sing gampang kok. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuhe saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak.